saya. Di sini saya akan menyampaikan, walaupun kemarin yang terpilih sudah kita kasih informasi, tapi karena di sini yang hadir 400 yang hadir pada webinar kali ini sekitar 410, maka saya ingin menyampaikan Dapodik SMA SMK Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini lanjut Mas. Oke, lanjut. Nanti yang kalau yang mau bertanya boleh chat aja ya, yang mau bertanya boleh chat secara langsung. Nah, maksud dan tujuannya apa? Ini mungkin langsung aja bahwa maksud dan tujuan kita itu tentunya dengan adanya Dapodik yang bagus itu nanti akan mendukung penyelenggaraan pendidikan. Nah, penyelenggaraan pendidikan itu maksudnya untuk apa? Satu, untuk menyiapkan SDM. Yang kedua, untuk membentuk masyarakat kita agar berkarakter dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menata sarana prasarana pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiayaannya. Jadi dengan adanya Dapodik yang bagus itu nanti penyelenggaraan pendidikan bisa berjalan dengan bagus, SDM bagus, membentuk masyarakat karakternya bagus, sarprasnya bagus, karena di dalam Dapodik itu seluruh SDM baik siswa, guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ada semua. Sarana prasarananya nanti sekolah kita tingkatkan. Dengan sekolah yang baik, sekolah yang jujur, yang sekolah yang isinya dengan baik. Ketika sarana prasarannya nggak baik, ditulislah tidak baik. Yang rusak, ditulislah rusak. Yang baik, ditulislah baik. Jangan sampai di situ ketika nanti ada sarana prasarannya sebenarnya rusak, tetapi tertulis baik, sehingga kita tidak bisa menganggarkan dengan tepat. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, tadi kemudian tujuan penyelenggaraan pendidikan itu apa? Dengan Dapodik yang bagus nanti otomatis yaitu tadi sekolah yang belum punya bangunan, nanti kita harapkan menjadi bangunannya ada. Sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan itu tercukup, merata dan terjangkau. Jangan sampai Provinsi Kalimantan Timur masih ada sekolah yang dompleng, itu harapan kita. Nah, itu diperlukan peran operator yang luar biasa. Nah, ada istilahnya bahwa tanpa operator Dapodik itu kita itu butiran debu. Kita tidak bisa mengambil putusan dengan tepat. Jadi operator Dapodik adalah garda terdepan dalam meningkatkan akses, dalam garda terdepan dalam proses peningkatan mutu, garda terdepan dalam proses terselenggaranya pendidikan yang efisien, garda terdepan dalam proses informasi, pendukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Ini semua tidak lepas dari peran data pokok pendidik yang harus sudah bagus. Jadi kita bertekad melalui forum webinar ini, saya berharap Dapodik Provinsi Kalimantan Timur, apalagi tadi dengan si puber nanti menjadikan yang terbaik di Indonesia, yang posisi saat ini rapor Dapodik 2 nasional, saya berharap kedepannya menjadi 1 nasional. Sehingga Kaltim bisa dijadikan percontohan dalam hal proses penyelenggaraan pendidikan. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, nah sasaran penyelenggara pendidikan itu otomatis ya meliputi bagaimana nanti kita semua kawasan aksesnya bagaimana, penataan strukturnya bagaimana, kemudian dengan adanya Dapodik yang bagus juga nanti bisa terjalin koordinasi, sinkronisasi, sinergitas yang terintegrasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, juga pemerintah kabupaten kota. Terima kasih juga saya ucapkan mungkin kabupaten-kabupaten kota yang sampai saat ini memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ada yang berupa bosda untuk SMA, kemudian ada berupa tambahan gaji non-ASN, itu tidak terlepas dari peran data pokok pendidik kita yang luar biasa. Terima kasih pemerintah Kota Bontang, kemudian ada Penajam Pasir Utara, itu yang sampai detik ini dengan Dapodik yang bagus pun akhirnya kita pemerintah kabupaten kota bisa memberikan bantuan ke kita. Kemudian terwujudnya sistem pendidikan yang terintegritas dengan kebudayaan ya. Jadi nanti kita harapkan
dengan dapodik yang bagus nanti, hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan bisa kita lihat. Karena di situ nanti akan ada tentunya mungkin ekstrakurikuler di sekolah itu apa, yang berkaitan dengan kebudayaan itu apa, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut. Nah, saya akan bicara neraca pendidikan. Oke. Neraca pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, Bapak dan Ibu nanti bisa melihat IPM Kaltim ya, IPM Kaltim itu di atas rata-rata nasional ya. Jadi indeks pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur sudah di atas rata-rata nasional. Nah, Bapak dan Ibu nanti di tiap-tiap masing kabupaten kota kalau ingin melihat bagaimana sih gambaran pembiayaan, bagaimana data pendidikan, bagaimana data sarpras, bagaimana rasio guru, itu silahkan tinggal ketik di Google neraca pendidikan daerah NPD, ketik provinsinya, nanti di situ akan keluar seluruh data. Sehingga NPD ini, neraca pendidikan daerah ini juga diambilkan, yaitu disinkronkan dengan data-data yang ada di dapodik kita, dapodik di sekolahan kita. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, ayo Mas, lanjut Mas. Oke. Nah, penggunaan data sekarang. Nah, kenapa operator dapodik itu sangat menentukan? Ingat, alokasi Bosnas, Bosda, Bos afirmasi dan kinerja itu juga selalu melihat data dapodik. Jadi sekali lagi, data Bosnas, Bosda, Bos afirmasi dan Bos kinerja, 4 sumber ini sangat-sangat diperlukan untuk menentukan keuangan sekolah. Sehingga saya berharap para operator dalam pengisian jumlah siswa yang berkaitan dengan jumlah siswa itu tolong diperhatikan dengan bagus-bagus. Karena itu berkaitan dengan uang yang akan masuk ke sekolah. Oh, jumlah siswanya 1000. Nanti tinggal kalikan 1000 kali berapa orang, dan seterusnya. Sehingga jangan sampai sekolah ada kekurangan dana Bosnas. Setelah kita lacak, ternyata apa? Bosnasnya kurang salur dikarenakan tidak updating data di dapodik. Dan itu yang selama ini terjadi, saya tidak mau terjadi seperti itu. Sehingga di bulan Agustus ada perbaikan, di bulan Agustus ini ada perbaikan. Seluruh operator deh, silahkan nanti kalau yang nggak jelas tanya ke Mas Taufik. Kalau Mas Taufik pas ditelepon di WA nggak diangkat, boleh tanya ke teman yang lain, Mas Tamri, Mas Awi, Mas Andi, kemudian Mas Irfan. Itu boleh. Pak, ternyata mereka sibuk. Di grup sudah ada wadah dapodik. Tolong yang bisa menjawab, membantu menjawab. Karena kalau Mas Taufik sendiri juga kasihan. Mas Taufik satu orang aja kan begitu. Jadi kalau bertanya di grup ada yang nggak jelas, silahkan nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa saling melengkapi. Oh, ada pertanyaan SMA 1 Samarinda, saya bisa menjawab. Jadi Mahulu silahkan menjawab. Oh, ada dan lain sebagainya. Yang kedua adalah alokasi dana DAK fisik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang penting. DAK fisik tiap tahun bisa naik, itu juga berkat data pokok pendidik Provinsi Kalimantan Timur yang bagus. Saya ucapkan tepuk tangan untuk para operator, sekali lagi sangat luar biasa operator kita. DAK dari tahun ke tahun naik. Kenapa naik? Ya karena ditunjang dapodik kita yang bagus. Nah, kita bagus, planning kita bagus. Sehingga di tahun ini, di tahun 2020, alhamdulillah dana DAK itu mencapai 194,9 miliar yang dari Jakarta. Itu juga peran dari dapodik. Jadi ketika nanti ada des di Jakarta soal usulan DAK, pasti yang digunakan cross-check-nya adalah data dapodiknya. Misal SMA 1 Mahulu, dia mengirimkan, dia mengusulkan 2 rehab. Kemudian atau dia mengusulkan 2 ruang kelas baru. Ternyata di data dapodiknya misalnya tertulis rombelnya 8, ruang kelasnya 8. Otomatis rombelnya rombong belajar 8, RKB-nya 8. Nah, ini artinya tidak kekurangan. Sehingga ketika mengusulkan di dana DAK ya tidak akan diterima. Jadi sekali lagi jangan main-main dalam proses pengisian DAK ini, karena ini bisa menentukan dapat tidaknya sekolahan Bapak dan Ibu
DAK, dana alokasi khusus yang digelontorkan dari Jakarta, yang itu rebutan se-Indonesia. Nah, tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena DAK Provinsi Kaltim dari tahun ke tahun selalu naik. Dari tadinya 32M naik ke kemudian jadi 129M, naik tahun ini menjadi 194,9M, dan tahun depan kami berharap di atas 300M. Demi apa? Demi pendidikan di Kalimantan Timur. Kemudian penggunaan data Dapodik yang lain adalah untuk tunjangan profesi guru, sertifikasi guru ya. Dengan adanya data Dapodik yang bagus, yang dapat sertifikasi mana, tunjangan profesi gurunya mana, nanti akan tersalurkan. Jangan sampai nanti kita kekurangan dana dari Jakarta gara-gara Dapodiknya nggak bagus. Karena tunjangan guru, sertifikasi itu bisa didapat, diakses di Dapodik, sehingga uang dari Jakarta akan turun sesuai dengan jumlah berapa yang sudah sertifikasi atau belum. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kami hormati. Ini juga saya sampaikan, ini adalah di tahun 2020 ini, bahwa kita terima kasih, ini juga berkat Dapodik yang bagus. Tahun ini pagu kita 194,9M, itu dari jumlah sekolahan usulan 498. Nah, ini saya berharap, kenapa ini saya sampaikan, bahwa Dapodik adalah garda terdepan. Tanpa adanya operator Dapodik, semua butiran debu, semua nggak bisa mengambil keputusan. Dengan Dapodik yang bagus, usulan Ekrisna kita bagus, alhamdulillah tahun ini 194,9M semuanya untuk sekolah, karena dikerjakan oleh sekolah berupa pembangunan, pengadaan sarpras, kemudian rehabilitasi, kemudian pengadaan alat musik, pengadaan pendidikan jasmani olahraga kesehatan, pembangunan ruang praktek siswa, pembangunan laboratorium, dan lain sebagainya. Pak, terus apa hubungannya? Saya berharap mulai Oktober ini karena ada ada usulan kita, saya berharap Bapak dan Ibu semua nanti menjadi lebih bagus lagi, tahun depan menjadi banyak lagi, sehingga Provinsi Kalimantan Timur pendidikannya benar-benar berdaulat ya. Karena kita sesuai arahan Pak Gubernur bahwa kita menuju Kaltim berdaulat dalam hal apa, termasuk dalam hal pendidikan, bahwa Kaltim berdaulat wajib kita capai dengan cara Dapodiknya bagus, sehingga pembiayaan dari Jakarta juga semakin bagus. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, ini gambaran mungkin tunjangan profesi guru ya, itu dari sangat berguna dengan data Dapodik kita itu, nanti bisa menghitungkan gaji PNS-nya berapa, gurunya berapa, yang honor berapa, itu akan terlihat dengan bagus. Lanjut. Nah, ini data Bosnas kita. Nah, ini data Bosnas kita di tahun 2020. Nah, ini luar biasa, data Bosnas di tahun 2020 itu ada pos afirmasi kinerja yang sampai sekarang belum direalisasikan karena SK siapa-siapa yang dapat pos afirmasi dan kinerja itu belum ada. Bosda terima kasih 137 miliar ya, itu dana Bosda, kemudian ada dana Bosnas dan seterusnya. Kita juga wajib berterima kasih kepada Pemprov Kaltim karena Provinsi Kalimantan Timur itu salah satu-satunya ya, ada provinsi lain tidak banyak yang memberikan dana Bosda. Sehingga alhamdulillah SD, SMP, SMA, SMK, SMA itu wajib belajar 12 tahun bisa berjalan dengan baik di Provinsi Kalimantan Timur. Lanjut. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara jenis data. Jenis data itu data apa aja? Data sekolah. Data sekolah meliputi apa? Ruang kelas jumlahnya berapa? Ruang guru ada enggak? Laboratorium, UKS, toilet ada atau tidak? Nah, ini tolong diisi dengan bagus. Jangan sampai ruang kelasnya nggak ada diisi ada. Ruang gurunya ternyata dia hanya dompleng dianggap ada. UKS nggak punya ditulis punya. Nah, ini tolong dibaiki. Karena ini sangat berpengaruh sekali untuk pemberian dana bantuan baik dari dana APBD maupun dana dari APBN.
Kemudian data peserta didik, tingkat agamanya, tingkatnya, usianya berapa, dia mengulang atau enggak, putus sekolah atau tidak. Karena kita juga berharap nanti data-data anak yang putus sekolah itu jelas. Kalau bisa namanya siapa, sehingga kita berharap nanti kita ajukan di beasiswa. Ada namanya beasiswa miskin. Sehingga kita berharap tidak ada anak yang sampai tidak sekolah di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian selanjutnya adalah data pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, kepala sekolahnya siapa, gurunya, tenaga laborannya, dan lain sebagainya. Itu harus diisi dengan bagus. Data sekolahnya itu, data peserta didik, data PTK-nya harus bagus. Lanjut. Oke, nah sekarang Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan bicara selanjutnya ada beberapa sekolah kemarin yang disampaikan Jakarta, ini juga perlu tahu, ada residu data pendidikan, artinya ada sekolah-sekolah yang kurang aktif sehingga ada beberapa kesalahan. Di antaranya misalnya data sekolah itu ternyata administrasi satuan pendidikannya nggak lengkap, nama sekolah, status SK operasionalnya nggak diisi dengan bagus, kemudian dia belum mengisi titik koordinator sekolah di daerah mana, kemudian foto sekolah bahkan tidak ada. Nah, ini tolong dibaiki. Data sekolah dibaiki. Kemudian ada data peserta didik, peserta didik yang nggak valid. Ternyata siswanya sudah keluar atau mungkin sudah pindah, tapi datanya nggak segera dibaiki. Kemudian data pendidik dan tenaga kependidikan. Ini nanti untuk pengajuan NUPTK-nya belum lengkap, sehingga harusnya sekolah-sekolah dan NUPTK akhirnya nggak dapat karena datanya kurang lengkap. Nah, residu data seperti ini harus kita baiki Bapak Ibu semuanya, seluruhnya. Yaitu sekali lagi meliputi data sekolah, nanti akan kita share. Lanjut. Saya berharap dengan adanya pertemuan ini nanti terus tidak akan ada lagi residu data pendidikan. Nah, kemudian Pak, ini yang kemarin mungkin juga saya perlu sampaikan, mungkin itu saja. Saya juga ingin menyampaikan rekap usulan DAK 2021 karena ini nanti juga tidak terlepas dari dapodiknya yang bagus. Saya berharap dapodiknya dibaiki sehingga ketika nanti ada verifikasi DAK di Jakarta itu juga bagus. Ini sekali lagi ya, tergantung Bapak dan Ibu. Jadi untuk DAK ya, kemarin yang khusus rehab kita mengadakan usulan, itu jumlah sekolahnya ada, nanti kita laporkan. Nah ini itu ya, artinya Kaltim telah mengusulkan dan sudah diverifikasi itu. Untuk SMA ada 121 usulan khusus rehab, ada SLB 13, SMK 84 dan seterusnya. Jadi ini juga hal yang baru, ternyata sekolah nanti ketika ngisi penilaian, ketika saya mengusulkan DAK, saya mengatakan adanya kerusakan di formulirnya DAK. Ternyata di dapodiknya nggak ditulis nggak rusak. Nah, ini termasuk nggak benar. Ini termasuk nggak benar dan harus dibaiki. Nah, ini contoh-contohnya karena kita berharap dengan adanya dapodik yang bagus, nanti dilanjutkan dengan secara teknis Mas Taufik, Kaltim akan menjadi lebih bagus. Nah ini mungkin coba untuk perkembangan yang terakhir bisa ditampilkan mulai dari 2000 data DAK ya, silakan ditampilkan dulu. Jadi agar kita semangat karena DAK itu karena dapodik itu bukan main-main. Jadi Bapak dan Ibu silahkan semuanya untuk memperbaiki data pokok pendidiknya. Yang sudah ketemu belum mungkin bisa ditampilkan untuk perkembangan ini yang biasa itu, yang usulannya berapa, kemudian tahun berapa. Silahkan ditampilkan dulu. Oke. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya screenshot dulu Pak. Oke, sebentar dulu. Silahkan ditampilkan Mas Irfan. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, selanjutnya yang perkembangan DAK, silahkan dilihat langsung aja.
Oke, lanjut. Oke. Nah, ini yang nomor 5 itu harus nanti dibaiki karena itu di awal pertama itu bisa diblok, nggak bisa ya. Jadi itu Bapak dan Ibu, dengan adanya Dapodik yang bagus, perhatikan dari tahun 2017 hanya dapat 29 miliar, dapat 32 miliar, naik ke 129 miliar dan tahun ini 194 miliar. Nah, ini menunjukkan ini. Nah, yang nomor 5 itu baru usulan itu yang per Juni. Usulan terakhir nanti diganti. Kemarin usulan kita terakhir itu menjadi 101,6 T. Usulan DAK untuk tahun 2021 itu 1,6 T. Saya berharap minimal 10%-nya aja akan dapat sekitar 160 miliar. Dan itu nanti akan di cross check dengan Dapodik kita. Nah, jadi tolong coba entry yang terakhir bisa ditampilkan, ada sudah ditampilkan belum di situ yang rekapan terakhir itu dengan ada jadi tolong ini tidak bisa main-main. Kita tidak bisa main-main karena itu tadi bahwa sudah ketemu belum? Kita tidak bisa main-main dengan Dapodik ini karena memang sangat luar biasa banyak membantu kita dalam perolehan DAK di tahun 2020. Mas Irfan atau Mas Awi, tolong lihatkan yang rekapan DAK, di situ ada enggak? Yang 2021, karena kita berharap kepada ini, yang terakhir kan ada jumlahnya berapa. Oke, jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, pesan saya habis ini dilanjutkan dengan Mas Taufik. Inilah gambaran pentingnya data pokok pendidik. Coba dilihat dulu. Coba yang mana Mas Anu? Melihat. Ya. Nah, ini tahun 2021. Ini bulan Agustus, September biasanya. September nanti ada verifikasi dan saya mohon Bapak dan Ibu semua bantu sekolahan Bapak dan Ibu. Ini usulan kita. Ini tepuk tangan. Nah, untuk Samarinda, operatornya kemarin Ikrisna mengusulkan 528 miliar. Buntang 50 miliar yang diusulkan di Jakarta, Balikpapan 50 miliar, Kabupaten Pasir 141 miliar, kemudian Kabupaten Penajam Pasir Utara 82 miliar, Kabupaten Kukar 290 miliar, kemudian Kutai Timur 227 miliar, Kabupaten Kutai Barat 124 miliar, Kabupaten Berau 166 miliar, Kabupaten Mahakam Ulu 24 miliar. Total usulan kita hampir 1,685 T atau hampir 1,7 T. Dan ini proses verifikasi nanti akan dilihat Dapodiknya. Karena proses verifikasi di Jakarta sekali lagi dengan melihat Dapodiknya. 1,6 T di tangan para operator Dapodik. Sekali lagi, 1,6 T di tangan operator Dapodik untuk apa? Ya untuk verifikasi DAK tahun 2021. Sehingga saya berharap kesempatannya Bapak dan Ibu di tahun 2021 nanti bisa mendapatkan DAK yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara teknis kegunaan DAK, kegunaan Dapodik, sekali lagi kegunaan Dapodik yang memang sangat luar biasa manfaatnya. Saya berharap Dapodik semakin maju, Kaltim menjadi yang terbaik, kemudian Bapak Ibu yang terbaik, karena Bapak Ibu operator Dapodik adalah garda terdepan, garda yang paling utama untuk proses pembelajaran, proses pengadaan sarpras, proses kesejahteraan guru. Untuk itu saya ucapkan sekian. Saya selaku Kasubag Perencanaan Program yang kebetulan menangani langsung untuk bagaimana Dapodik, berharap Kaltim bisa menuju ke ranking 1 untuk tingkat nasional. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Nanti bisa Japri yang ada bertanya
nanti akan kita tanya sekali lagi. Terima kasih banyak, dan waktu selanjutnya kita akan secara teknis kita akan menghubungi Pak Taufik, Mas Taufik. Silahkan Mas Taufik untuk segera materi berikutnya. Saya ucapkan sekian, terima kasih banyak, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data, salam dengan master kita Mas Taufik. Nah,